Ancelotti tolak Italia demi Liverpool. Ruben Amorim diduga bohong soal MU. Cristiano Ronaldo jadi bintang film, Hollywood siap ledakan dunia sepak bola. Shin Tae-yong balik ke Korea, tapi kenapa publik masih trauma? Halo football lovers, sebelum lanjut, ayo subscribe dulu dan aktifkan lonceng notifikasi agar kalian selalu jadi yang pertama tahu kabar terbaru dunia sepak bola dari kami. Terima kasih. Carlo Ancelotti menolak melatih timnas Italia demi satu alasan mengejutkan, impian lamanya melatih Liverpool. Ya, pria yang kini menukangi Real Madrid itu ternyata pernah masuk radar The Reds usai pemecatan Brendan Rodgers sebelum Klopp masuk dan mengubah sejarah klub. Tapi tahukah kalian, dalam wawancara terbaru, Ancelotti terang-terangan mengatakan, "Mimpiku adalah melatih Liverpool." Bahkan setelah pernah melatih Everton, ia masih mengaku terpesona pada atmosfer Anfield. Apa ini tanda cinta yang belum selesai? Fans Italia boleh kecewa, tapi hati Ancelotti rupanya sudah lama berlabuh di Merseyside. Andre Onana lagi-lagi jadi kambing hitam. Dalam laga dramatis melawan Lyon, 2 gol bersarang akibat blundernya sendiri. Dan ini bukan yang pertama. Statistiknya mencengangkan, 12 kesalahan fatal musim ini, setara dengan Robert Sanchez dari Chelsea. Bahkan Onana kini resmi jadi kiper paling sering blunder di Premier League sejak musim lalu. MU kebobolan 56 kali musim ini dan fans mulai bertanya, kok masih dipasang sih? Jika di leg kedua nanti dia masih ngelawak. Bisa jadi karirnya di Old Trafford tinggal menunggu jam meledak. Ruben Amorim, pelatih Manchester United, kini dituduh sedang bersandiwara. Dalam wawancara, ia puji timnya usai imbang lawan Lyon. Tapi Paul Scholes mengatakan itu acting, dia nggak suka timnya sendiri. Menurut Scholes, Amorim justru kecewa berat melihat skuad setan merah yang lemah, tidak percaya diri, dan jauh dari level tim-tim Liga Champions. Bahkan, gestur tubuhnya di pinggir lapangan pun berteriak kecewa. Apakah Amorim benar-benar muak dengan MU atau ini hanya taktik menjaga citra di tengah negosiasi? Mohamed Salah resmi perpanjang kontrak di Liverpool, tapi kontraknya misterius. Klub hanya mengatakan dia akan tetap di sini setelah musim 2024-2025 tanpa detail durasi. Bocoran media mengatakan deal sampai 2027. Artinya ia bisa menghabiskan 1 dekade di Anfield. Tapi kenapa Liverpool tidak umumkan dengan jelas? Ada apa di balik layar? Salah mengatakan dia yakin bakal menang banyak trofi. Tapi dengan Klopp akan pergi dan performa tim naik turun, apakah ini keputusan sepak bola atau cuma bisnis? Ole Romeni kembali jadi sorotan, tapi bukan karena gol indah, melainkan gol bunuh diri. Saat Oxford United dibantai QPR, Romeni malah jebol gawang sendiri dan langsung ditarik keluar di babak pertama. Sang pelatih mengatakan dia belum pulih dari efek bermain untuk timnas Indonesia. Serius? Apakah membela Garuda bikin performa klub anjlok? Atau ini cuma alasan klasik untuk menyalahkan pemain naturalisasi? Fans Oxford mulai gelisah. Apakah pemain Indonesia ini malah bawa sial? Dunia sepak bola kembali berduka. Leo Beenhakker, legenda yang pernah melatih Real Madrid, Ajax, hingga timnas Belanda, meninggal dunia di usia 82 tahun. Tapi, siapa sangka, sosok yang dihormati di Spanyol dan Karibia justru pernah di-sidelined oleh negaranya sendiri. Beenhakker adalah otak di balik kejayaan Los Blancos dengan 3 gelar La Liga dan jadi pahlawan Trinidad dan Tobago di Piala Dunia 2006. Tapi Belanda, mereka pernah menyingkirkannya secara diam-diam. Kini, dunia memujinya, tapi mungkin saat hidup, tak semua negara menghargai jasanya. Ironis, bukan? Cristiano Ronaldo resmi merambah dunia film aksi. Tapi pertanyaannya, apakah ini awal dari akhir karier sang mega bintang? Di usia 40, CR7 justru menggandeng sutradara Kingsman Matthew Vaughn untuk memproduksi 3 film laga. Netizen terbelah, ada yang kagum, ada yang mencibir. Kenapa tak fokus saja pada sepak bola? Tapi Ronaldo menjawab dengan tenang, saya ingin jadi superhero di kehidupan nyata. Apakah ini pertanda CR7 siap tinggalkan lapangan hijau? Atau justru menjadikan Hollywood sebagai perpanjangan warisannya? Yang jelas, drama CR7 belum selesai.
Apakah Real Madrid akan melepaskan Vinicius Junior ke Arab Saudi demi menyatukan Haaland dan Mbappe? Kabar mengejutkan ini mencuat setelah Saudi disebut menyiapkan tawaran gila, 19 triliun untuk Vinicius. Jika itu terjadi, Los Blancos sudah siapkan skenario kejutan. Datangkan Haaland dari Manchester City untuk lengkapi trio maut bersama Mbappe dan Rodrigo. Tapi tunggu dulu, Haaland barusan tekan kontrak sampai 2034 dan tanpa klausul rilis. Apakah Madrid siap bakar uang demi menciptakan lini serang tersadis dalam sejarah sepak bola? Atau ini cuma taktik gertak ala Florentino Perez? Manchester United dilaporkan kehilangan kesabaran pada Andre Onana. Blunder demi blunder dari Liga Eropa hingga Premier League membuat kiper asal Kamerun ini disebut siap didepak di akhir musim. Bahkan internal klub sudah mendinginkan kepala dan mulai mengeksplorasi perpisahan damai. Onana sempat adu mulut dengan legenda MU yaitu Matic dan kini kehilangan posisi inti. Ironisnya, kiper cadangan pun tak tampil lebih baik. Apakah ini krisis kiper terparah sejak era De Gea muda? Dan pertanyaannya, siapa yang berani gantikan posisi Onana musim depan? Shin Tae-yong bikin geger publik Korea. Ex-pelatih timnas Indonesia itu resmi ditunjuk jadi wakil presiden Asosiasi Sepak Bola Korea Selatan. Tapi netizen Korea langsung terbelah. Masih ingat tahun 2018 STI dicaci dan dilempari telur di bandara gara-gara kegagalan di Piala Dunia. Kini, setelah sukses angkat derajat timnas Indonesia, Korea tiba-tiba menempatkannya di posisi strategis. Apakah ini bentuk permintaan maaf atau hanya strategi kosmetik KFA? Yang pasti, dari telur busuk ke jabatan elit, kisah Shin Tae-yong adalah comeback paling dramatis di Asia. Real Betis sukses mengakali Manchester United dalam kesepakatan peminjaman Anthony. MU menambahkan klausul penalti 480.000 pound atau sekitar 10,6 miliar rupiah jika Anthony bermain kurang dari 15 pertandingan. Tapi Betis seolah tahu celahnya langsung menggeber Anthony hingga mencapai laga ke-15 tepat sebelum tenggat waktu penalti. Sekarang klausul itu resmi gugur dan MU cuma bisa gigit jari. Lebih parahnya lagi, Betis malah ingin perpanjang masa pinjam Anthony, padahal MU cuma mau jual permanen. Atletico Madrid bahkan sudah siap membajak Anthony dengan tawaran 45 juta euro. Yang bikin panas, MU tidak akan dapat kompensasi sepeser pun meski Anthony bersinar. Sebuah pukulan telak buat manajemen setan merah. Siapa yang bilang MU jago nego? Geger di Asia. Federasi Sepak Bola Irak resmi memecat Jesus Casas, pelatih yang 3 kali mempermalukan timnas Indonesia karena dugaan pelanggaran kontrak berat. Keputusan ini diumumkan Selasa, 15 Maret lalu dan langsung dilaporkan ke FIFA. Casas dipecat berdasarkan artikel 14 regulasi FIFA yang membahas pemutusan kontrak karena alasan sah, termasuk soal gaji belum dibayar. Tapi anehnya, Federasi Irak justru menyebut Casas yang melanggar kontrak, bukan sebaliknya. Siapa sebenarnya yang menunggak? Pemecatan ini terjadi di tengah peluang Irak lolos ke Piala Dunia 2026. Mereka masih di posisi ketiga grup dan hanya tertinggal 1 poin dari Yordania. Apakah ini sabotase terselubung atau ada konflik internal yang lebih panas dari yang kita lihat?